Terima kasih Anda masih bersama kami di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi. Saudara, jelang menghadapi Timnas Tiongkok, Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Qingdao. Dalam sesi latihan ini, beberapa pemain tidak dapat mengikuti latihan. Latihan pasukan Timnas Indonesia ini sebagai persiapan melawan China pada matchday keempat Grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Shin Tae-yong akan menghadapi tuan rumah China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober pada pukul 7 malam. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak memasukkan Jordi Amat sebagai salah satu skuad Timnas Indonesia melawan Tiongkok karena mengalami cedera. Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia bertekad curi poin penuh di Qingdao dan wajib mewaspadai kebangkitan tuan rumah Tiongkok pada laga keempat Grup C. Kedua kesebelasan diprediksi akan tampil ngotot karena sama-sama belum pernah meraih kemenangan di 3 laga pada putaran ketiga. Pasukan Garuda selalu meraih hasil imbang, sedangkan Tiongkok selalu menelan kekalahan. Duel terakhir kedua timnas ini tersaji saat tahun 2013 dalam kualifikasi Piala Asia 2015, di mana Indonesia menyerah dengan skor tipis 0-1. Sementara Indonesia tengah dalam performa impresif dalam 5 laga terakhir, yaitu kalah 1 kali, 3 imbang, dan 1 menang. Menurut analis sepak bola Erwin Fitriansyah, kans pasukan Garuda meraih 3 poin sangat besar. Meski begitu, ia meminta Timnas Indonesia tetap mewaspadai kecepatan permainan tuan rumah dan faktor cuaca. Tiongkok ini bisa dibilang dari pertandingan yang sudah dijalani sama semua tim di grup yang dihuni Indonesia, Tiongkok ini tim yang paling lemah. Mereka nggak pernah menang, nggak pernah seri, kalah terus dalam 3 pertandingan. Dibandingkan menghadapi Bahrain, menghadapi Australia atau Arab Saudi, meskipun sekarang Indonesia harus bermain di kandang Tiongkok, tapi peluangnya menurut saya paling besar untuk bisa menang, bukan cuma seri. Pasti, siapapun tim yang sudah lolos ke babak kualifikasi ketiga ini, semuanya tim tangguh. Hanya saja memang kebetulan Tiongkok ini yang menjadi tim yang paling lemah karena belum pernah menang, belum pernah seri, hanya terus-terusan kalah. Tapi sekali lagi, boleh ada alasan apapun untuk lengah. Sementara itu, bek Timnas Indonesia Jordi Amat dipastikan absen membela Timnas Garuda ketika melawan Tiongkok karena sedang menjalani pemulihan cedera. Pada hari Senin, bek Johor Darul Takzim ini telah berpamitan kepada rekan setim, para staf pelatih, serta ofisial setelah sesi makan siang. Ia juga berharap cederanya segera sembuh agar bulan depan dapat memperkuat tim Garuda ketika bermain lawan Jepang dan Arab Saudi di kandang sendiri. Ya, pastinya kita akan berikan semangat support terhadap Timnas akan melawan Tiongkok ya. Siap-siap beli cemilan, siapin baju Timnas, nanti jam 7 malam kita dukung bersama Timnas Indonesia yang akan main di Tiongkok di Qingdao Stadium. Dan informasi dari Timnas Indonesia tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Saya Radi Sakti. Dan saya Rizla Rasati. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa.